hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Saya matur suwun Gus Menteri, matur suwun Gus Menteri Agama. Panjenengan mengingatkan kepada seluruh umat Islam Indonesia yang selama ini tidak mengindahkan azan, yang selama ini tidak mau memperhatikan azan. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Dengan statement panjenengan, akhirnya saiki masyarakat do ribut perkara azan, do bahas azan, do memperhatikan azan. Biasa nih sak banter speaker masjid, toa musola, bidek kabeh, doblek kabeh. Saiki lapo kok ribut gue bahas kuwi. Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar aksi unjuk rasa. Aksi demonstrasi itu sebagai bentuk protes kepada Menak Yakut Khalil Qomas agar bertobat dan meminta maaf. As-salatu khairum minan naum. Tegakkan salat. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, hancur negara kita. Padahal sing gegeri lho, biasanya yo gak tahu sapa masjid, gak tahu sapa musola. Do ribut, do ngamuk, do demo, do bengok-bengok. Padahal sing tukang bengok-bengok cangkeme kok gak tahu sholat jamaah ndok masjid. Ya mek bengok-bengok cangkeme tok. Yang lebih aneh lagi, salah seorang jemaah maksa aksi bela azan Persaudaraan Alumni PA212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat. Pria bergamis hijau ini sholat di atas mobil komando, melakukan rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Ya mungkin sing model ngono-ngono ku salate ra jangkep barang ngono, sok membela azan. Padahal sadurunge belas ora tau ngreken azan. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mughaladoh. Lah sing bandingno azan karo gonggongan anjing ya sapa? Wong Gus Menteri yo gak nyebut azan secara eksplisit, enggak nyebutno azan. Yang disampaikan Menteri Agama tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit itu tadi azan itu, Pak Roy. Ya, memang nggak ada. Jadi meskipun tidak disebutkan, ya, tidak ada kata-kata azan, memang tidak ada. Sayangnya kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi gitu. Ngasih gambaran suara, apapun itu suara. Lah ngono to. Saiki ribut perkara ngene gayane sok membela azan, padahal sebelumnya sama sekali nggak peduli karo azan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Karena saya melihat justru track record daripada Gus Yakut ini sudah membuat gaduh dan itu diakui oleh MUI. Bukan membuat gaduh, enggak, tapi justru beliau mengingatkan kepada umat Islam khususnya yang selama ini gak ngereken azan, selama ini gak peduli karo azan. Kayak opo sih banter-banteran speaker, nek kupingnya do bodek kabeh. Woi, Kalau yang belum dipecat saudara, maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti Kemenak, saudara. Betul? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap terima resiko? Kayak statement model ngono iku dong ngamuk kabeh sok membela azan. Padahal sadurunge belas ora tau ngreken azan. Ya mungkin sing model ngono-ngono ku salate ra jangkep barang ngono. Tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi, saudara. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi, saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Capek kita sudah ngomong, sudah. Ono aturan, ono surat edaran teko Menteri Agama terkait toa, terkait speaker masjid dan musola, do geger. Dipikir secara jernih. Eneng apa-apa dhisik, ojo gubuan,
ojo kagetan, dicerna dulu. Senengane nggih ribut nggih geger. Ayo dipundhut hikmahe. Oh ya Allah, selama ini kita kurang memperhatikan azan, kita kurang mengindahkan azan. Ini bukan cuman yang agama lain, wong sing agama Islam dhewe lho terganggu lek kenemenen. Kalau seseorang dituduh menodai atau melecehkan atau menghina atau menistakan agama, apapun istilahnya, ya dilihat dulu pertama apakah konteksnya itu dia sedang membuat sebuah pernyataan yang menghina agama ataukah tidak. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar, berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu, tidak mungkin. Karena ini bagian dari kerja propaganda, memberikan kebenaran dan kecerdasan bukan tujuannya. Karena kebohongan pun bisa dianggap sebagai kebenaran kalau sudah viral. Ratusan massa kelompok PA212 pada Jumat 4 Maret 2022 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Jakarta. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PA212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya, tata cara sholat berbeda. Yang lebih aneh lagi, salah seorang jemaah maksa aksi bela azan persaudaraan alumni PA212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat. Pria bergamis hijau ini sholat di atas mobil komando, melakukan rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Kejadian tersebut sontak menuai hujatan dan komentar warganet, salah satunya datang dari Guntur Romli. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah mengunjuk rasa kelompok PA212 tersebut. Sebelum menuduh dan memfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama, Ketua Umum GP Ansor, dan tokoh NU, sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar tata cara wudhu dan sholat yang benar dulu. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212 ini rukuk sampai 2 kali. Tweet @Guntur Romli pada Jumat 4 Maret 2022. Guntur Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalanan udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat, ada yang sholat di atas mobil, yang pakai gamis hijau, yang lain di jalanan, gerakan tidak sama. Terus yang mimpin itu imamnya apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa. Ampun dah, rusak. Lanjutnya, dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Kalaupun ada Bilal yang biasanya ngencengin suara setelah takbir imam itu juga ikut sholat jamaah, bukan duduk leha-leha kayak di atas. Ini benar-benar model baru sholat jamaah gerombolan 212. Ini kejadian hari ini demo 212 di depan Kemenak Pusat. Padahal Masjid Istiqlal nggak jauh dari situ, paparnya. Melihat tata cara sholat tersebut, Guntur Romli menyebut sholat jamaah kelompok 212 ini cuma gimmick. Sholat jamaahnya mereka cuma gimmick coy. Buktinya, peserta yang lain nggak peduli, tetap duduk-duduk santai atau seliweran. Ini yang nggak ada di rekaman mereka. Karena sholat jamaahnya cuma buat gimmick, makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick alias ria, cari perhatian doang, tandasnya. Sementara itu, Buya Fikri pun meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jamaah di tengah aksi bela adzan yang digelar partisipan PA212 itu. Ketika itu, kata Buya Fikri, dia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang biasa disebut dengan koordinator lapangan atau korlap. Karena tugas itulah, ketika tiba waktu sholat asar berjamaah,
Saya tidak meninggalkan mobil komando karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam, yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu, sehingga tampak saya melakukan rukuk 2 kali. Namun pada akhirnya, saya membatalkan sholat saya karena meyakini sholat tadi tidak sempurna, dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak.